Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tahapan Psikoseksual menurut Sigmund Freud. Sebelum kita masuk ke beberapa fase yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, alangkah baiknya kita mengetahui apa teori psikoseksual itu sendiri. Sigmund Freud berpendapat bahwa masa anak usia 0-5 tahun atau usia pregenital mempunyai peranan yang sangat dominan dalam membentuk kepribadian atau karakter seseorang. Karena di usia pregenital tersebut mempengaruhi karakternya di masa kini. Berikut 5 tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama tahapan oral, yang kedua tahapan anal, yang ketiga tahap falik, keempat latensi, dan yang kelima tahap genital. Pada tahap pertama yaitu tahap oral dari usia 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi mendapatkan kesenangan dari mulutnya. Selain menyusui, bayi akan terus memainkan mulutnya dengan jari misalnya, dan terus mengeksplor bagian tersebut dengan memasukkan segala jenis benda ke dalam mulutnya. Bayi mendapatkan kepuasan berpusat pada aktivitas oral, menghisap, menggigit, mengunyah, dan mengecap, serta ketergantungan yang sangat tinggi dan selalu minta dilindungi untuk mendapat rasa aman. Di sini ada contoh Hasan, Husein, dan Ida. Jika Hasan disusui ibunya teratur hingga masa penyapihan, dan Husein hanya ditinggalkan oleh ibunya, tidak disusui. Dan kemudian Ida yang tidak pernah mendapatkan kepuasan dari mulutnya sedari kecil. Maka apa yang akan terjadi? Husein akan mengunyah permen karet berlebihan, menggigit kuku, dan mengisap jempol karena tidak mendapatkan sumber utama kesenangan yang terkait seperti menyusui, menggigit, mengisap, dan menjelajahi dunia dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut ketika dia bayi. Maka mereka bisa saja mengunyah permen karet berlebihan, menggigit kuku, dan mengisap jempol. Bahkan sampai bisa makan berlebihan dan merokok. Semua berakar pada perkembangan yang buruk dari tahap pertama ini. Fase anal. Pada fase ini, libido seksual anak berfokusan pada kantong kemih atau kotoran dan kegiatan buang air besar. Di fase ini, kita harus menggunakan teknik toilet training. Di sini ada contoh Hasan, Husein, dan Ida. Hasan, orang tuanya membantu Hasan menggunakan toilet dan mendorongnya untuk belajar dengan kemampuannya sendiri. Sedangkan Husein, orang tuanya mengajarkannya terlalu dini dan menghukumnya karena kesalahan. Sedangkan Ida, orang tuanya Ida sepenuhnya mengabaikan semua pelatihan toilet training. Maka Hasan akan mengembangkan kepribadian yang kompeten dan hubungan yang baik serta seimbang dengan otoritas. Sedangkan Husein mengembangkan anal ententik. Dia menjadi orang dewasa yang terlalu mengontrol dan pelit. Dia juga jijik pada tubuhnya sendiri dan kecenderungan mematuhi otoritas. Sedangkan Ida mengembangkan anal eksplosif. Dia berantakan dan tidak teratur, tidak peduli dengan perasaan orang lain, dan cenderung memberontak terhadap otoritas. Fase palus 3-6 tahun. Libido anak mengetahui perbedaan jenis kelamin. Biasanya persayangan dengan ayah mereka, juga disebut Oedipus kompleks. Hasan dan Husein ingin memiliki ibu mereka dan berfantasi menyingkirkan ayah mereka, tapi mereka tahu bahwa ayah mereka lebih kuat dan mereka takut karena keinginan mereka. Freud menyebutkan kecemasan pengembirian. Sedangkan Ida mengalami iri terhadap penis. Dia percaya bahwa penis adalah kunci kekuatan dan dominasi. Dia juga menginginkannya. Hasan, orang tuanya Hasan hadir di fase ini, maka kemudian hari Hasan menyelesaikan konflik ini dengan mengasosiasikan dirinya secara kuat dengan ayahnya. Dia juga belajar mengambil peran kelaki-lakian. Sebagai orang dewasa, ia menghormati dua jenis kelamin. Sedangkan Husein, ayahnya tidak hadir di fase ini. Ia gagal mengembangkan rasa kelaki-lakian yang kuat. Dia memiliki fiksasi ibunya dan tidak yakin tentang seksualitasnya, dan cenderung agresif terhadap wanita, dan terus-menerus
perlu bersaing dengan laki-laki lain. Yang keempat, tahap latensi. Impuls dalam keadaan tertekan atau masa tenang seksual. Tahap latensi berkisar antara usia 6-12 tahun atau masa sekolah dasar. Tahap ini merupakan masa tenang seksual karena segala sesuatu yang terkait dengan seks dihambat atau direpres atau ditekan. Dengan kata lain, masa ini adalah periode tertahannya dorongan-dorongan seks dan agresif. Dorongan seksual disalurkan dalam aktivitas yang diterima masyarakat seperti tugas sekolah dan olahraga. Selama masa ini, anak mengembangkan kemampuannya bersublimasi seperti mengerjakan tugas-tugas sekolah, bermain olahraga, dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan mulai menaruh perhatian untuk berteman atau bergaul dengan orang lain. Mereka belum mempunyai perhatian khusus kepada lawan jenis atau bersikap netral, sehingga dalam bermain pun anak laki-laki akan berkelompok dengan anak laki-laki lagi. Begitupun anak wanita, bahkan anak merasa malu apabila disuruh duduk sebangku dengan teman lawan jenisnya, atau seperti anak laki sebangku dengan anak wanita, dan sebaliknya. Tahap ini dipandang sebagai masa perluasan kontak sosial dengan orang-orang di luar keluarganya. Oleh karena itu, proses identifikasi pun mengalami perluasan atau pengalihan objek yang semula objek. Identifikasi anak adalah orang tua sekarang meluas kepada guru, tokoh-tokoh sejarah, atau para bintang, atau seperti film, musik, dan olahraga. Maka yang terakhir adalah tahap genital, yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Memasuki masa pubertas menyebabkan libido menjadi aktif kembali. Selama tahap perkembangan psikoseksual akhir ini, individu dapat mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Tahap ini dimulai selama masa pubertas, tetapi dapat berlangsung sepanjang hidup seseorang. Dengan meningkatnya perkembangan ke masa pubertas, tekanan seksual meningkat secara dramatis. Organ reproduksi kedua seks sudah matang. Menurut Sigmund Freud, tahap perkembangan psikoseksual ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak. Ini akan memberikan dampak yang beragam bagi perkembangan karakter anak nantinya. Jika anak mampu melewati tahapan perkembangan psikoseksualnya dengan baik, maka anak akan memiliki kepribadian yang sehat.